Namaku Irwan. Aku baru saja pindah ke apartemen ini. Ya, apartemen baru, lantai 6, kamar 608. Kamar kecil yang cukup untuk sendiri, sunyi dan nyaman. Setidaknya itu yang kupikirkan di awal. Malam pertamaku seharusnya biasa saja. Tapi saat kota mulai sepi dan semua cahaya padam, ada sesuatu yang membuatku membuka mata. Suara yang begitu samar dan lembut. Tapi jelas ini bukan suara mesin, bukan tetesan air, bukan juga hembusan angin. Tapi suara di balik dinding. Awalnya hanya seperti hembusan nafas, teratur dan dalam. Lalu lebih dalam dan semakin dalam. Lalu muncul suara lain, seperti kumaman perempuan. Mulai terdengar tawa kecil yang berdebarkan, dan kemudian desahan. Ya, desahan. Aku bangkit perlahan mendekati dinding. Kutempelkan telingaku, dan di sana suara itu menjadi lebih nyata. Desahan manja yang putus-putus, seperti seorang perempuan yang sedang menahan kenikmatan, tapi sengaja membiarkannya terdengar. Entah kenapa tubuhku mulai merespon. Tiba-tiba aku menegang, bukan karena rasa takut, tapi karena ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam manisnya suara itu, menggoda, liar, yang membuatku ingin mendengar lebih dan lebih lagi. Kupikir mungkin hanya pasangan yang sedang bercinta, tapi tiada suara lain, tiada suara laki-laki, hanya perempuan. Apakah mungkin? Entahlah. Kadang ia tertawa pelan, lalu mendesah lagi dengan desahan yang manja, yang menggoda kelelakianku. Kadang seperti memanggil nama seseorang, tapi sangatlah pelan, terlalu pelan dan terlalu intim. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana. Yang pasti saat aku kembali ke ranjang, suara itu masih ada, tapi lebih pelan dan lebih perlahan. Dan ketika akhirnya menghilang, aku tetap terjaga. Mataku kosong mid langit, tapi tubuhku panas dan terus menegang. Kepalaku penuh bayangan yang tak bisa kuhentikan. Dan yang paling aneh, aku merasa tidak bersalah. Justru aku sangat menikmatinya. Malam itu aku sadar ada sesuatu atau seseorang di balik dinding itu, dan dia seolah-olah sedang memanggilku. Ku ingat malam itu, aku seketika mematikan lampu secepatnya. Kupastikan kamar dalam keadaan gelap sempurna, kecuali cahaya kecil dari jendela yang memantul di permukaan cermin. Aku duduk di atas ranjang, telinga menajam dan kemudian menunggu. Seperti yang sudah kutebak sebelumnya, suara itu kembali. Tapi malam ini ada yang berbeda, lebih dekat, lebih jelas, dan lebih terasa. Bukan hanya desahannya saja, tapi juga nafas di belakang telingaku. Aku seperti orang bingung. Aku bingung menebak dia berada tepat di balik dinding ini, atau mungkin sudah berada di dalam kamar ini. Aku bangkit perlahan, mendekati dinding, menyentuhnya. Oh, rupanya hangat, bergetar halus, lembut, bagaikan kulit wanita yang hangat saat disentuh. Lalu ku dengar bisikan wanita yang sampai saat ini aku tak tahu namanya. Langsung ke dalam pikiranku. Ia berkata,
bukalah pintu itu. Aku berpikir tak ada pintu lain kecuali satu, pintu cermin. Aku berdiri di hadapan cermin besar itu, dan untuk pertama kalinya, secara nyata, bayanganku tak sendiri. Ternyata dia muncul. Perempuan itu, perempuan cantik yang selalu membuatku menegang. Gaun tipis masih membalut tubuhnya, tapi kali ini dia mulai memperlihatkan lekukan tubuhnya pada aku tanpa malu. Mata kami bertemu, nafasku tercekat, tubuhku kaku. Ia mengangkat tangan dan menyentuh permukaan cermin dari dalam. Dan di saat yang sama, aku juga mengangkat tanganku. Kulit kami bersentuhan, setidaknya itulah yang kurasakan. Tapi nafasku mulai memburu, karena kulitnya hangat dan lembut. Wajahnya menggoda dan nyata. Dia tersenyum kepadaku. Bibirnya yang kuperhatikan sangat sensual, bergerak pelan. "Masuklah," dia berkata dengan pelan. Tiba-tiba cermin di depanku retak halus, tapi bukan pecah. Justru ini terbuka, seperti lapisan air yang sangat tipis. Aku tahu, jika aku melangkah selangkah saja ke depannya, maka aku akan berada di dalam dunianya. Tapi dunia itu bukan dunia nyata. Dunia itu miliknya. Dunia tempat tubuhku seakan bukan lagi milikku. Aku menutup mata, aku pasrah karena nafsuku, dan kemudian melangkah masuk. Ketika aku terbangun keesokan paginya, kamar ini terasa kosong, tapi juga penuh. Tak ada suara, tak ada surat, tak ada cermin. Tapi setiap malam sejak saat itu, aku selalu berdiri di depan cermin. Aku bisa mendengarnya lagi dan melakukan sesuatu yang gila dengannya. Perempuan itu kini tinggal bersamaku, dalam pikiranku, dalam tubuhku, dalam tiap mimpi basah dan fantasi liarku. Dan aku tak lagi sekadar menjadi pendengar. Aku sudah menjadi bagian dari kisah ini. Dan kisah ini belum benar-benar berakhir. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala cukup berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena semalam aku terus membayangkan apa yang sedang dilakukan wanita itu. Suara itu masih terngiang di kepalaku, terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Dan jujur saja, aku masih bisa merasakannya. Bukan suaranya, tapi tubuhku merasakan akibatnya. Saat aku membuka pintu untuk menikmati udara pagi kota itu, aku melihat secarik kertas tergeletak di lantai di depan kamarku. Dilipat rapi, tak ada amplop dan tak ada nama. Aku menunduk mengambilnya. Entah kenapa jantungku mulai berdetak lebih cepat. Di dalamnya hanya satu kalimat. Tulisan tangan yang tipis, halus, dan sedikit miring ke kanan. Dia hanya menuliskan, "Hei, kau mendengarku kan?" Oh, suara lembut yang buatku berhayal kalau itu adalah wanita yang cantik. Tapi di sisi lain aku pun terkejut. Aku langsung terpikir jika yang mengirimkan surat itu adalah wanita sebelah yang kudengar desahannya semalam. Oh, apakah dia tahu aku mendengarnya?
apa dia sengaja melakukan itu? Aku pun kemudian memandangi dinding kamar tempat wanita itu. Diam, tak bersuara, tapi kurasakan kini terasa jauh lebih hidup dari sebelumnya. Rasa penasaran mulai menggelitik. Lalu aku turun ke lantai dasar menemui seorang penjaga gedung. Ya, Pak Seno. Pak, siapakah yang menempati kamar 607? Ia menatapku lalu dengan santai menjawab. Kosong, Pak. Yang lama sudah pindah bulan lalu. Belum ada yang baru. Hah? Kosong? Tapi suaranya semalam nyata, sangat nyata. Dan surat ini bukan ilusi. Aku bergumam dalam hati. Aku menyembunyikan wajah terkejutku di depan Pak Seno. Dan aku pun pergi meninggalkannya. Malamnya aku menunggu lagi. Kupadamkan semua lampu, kupejamkan mata sambil menempelkan telinga ke dinding. Tak ada suara, hanya detak jarum jam dan suara nafasku sendiri yang semakin cepat. Entah kenapa aku mulai membayangkan sosok wanita itu. Ia memiliki rambut sebahu, lengkung tubuhnya yang membuatku ingin memegangnya. Wajahnya samar, tapi ekspresinya jelas, menggoda, menguasai, dan membuatku menegang. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi denganku. Aku seakan sedang membuka sesuatu dari dalam diriku sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tak ingin berhenti. Dan kalaupun ini permainan, maka dia sudah berhasil menarikku masuk.